Semuanya sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Dan jangan lupa, jangan patah semangat meskipun kita belajar pada era pandemi ini, jangan patah semangat belajar dan tetap jaga kesehatan juga ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan oleh Allah itu bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kita lihat baru 28 anak yang hadir. Berarti 2 anak lagi yang tidak hadir ya. Jumlah siswanya ada 30 kan ya? Siapa yang tidak hadir? Oh, Risma dan Amalia. Kenapa Risma dan Amalia tidak hadir? Sakit. Oke, kita doakan semoga Amalia dan Risma cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Semuanya yang lainnya tetap hadir. Semuanya hadir, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai fungi atau biasa disebut juga jamur. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan ciri-ciri umum fungi, morfologi dan struktur tubuh fungi, dan klasifikasi fungi. Dan tujuan yang kedua yaitu menjelaskan cara hidup, habitat, reproduksi, dan peranan fungi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sebelum kita belajar mengenai fungi, alangkah lebih baiknya kita mereview ataupun mengulang terlebih dahulu materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Coba apakah ada yang bisa menjelaskan apa yang kita pelajari minggu lalu? Iya Siska, silakan. Benar, minggu lalu kita belajar mengenai protista. Coba Siska jelaskan apa yang dimaksud dengan protista. Benar, protista sendiri merupakan suatu organisme makhluk hidup yang merupakan organel yang bersel inti. Akan tetapi bukan merupakan tumbuhan, bukan merupakan hewan, dan bukan merupakan fungi. Setiap organisme memiliki suatu karakteristik ataupun ciri-ciri, begitupun dengan protista. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa ciri-ciri ataupun karakteristik dari protista? Iya, silahkan Rizka. Iya benar, karakteristik dari protista. Karakteristik pertama yang dimiliki oleh protista sendiri yaitu merupakan organisme eukariota atau memiliki inti sel. Yang kedua yaitu merupakan organisme uniseluler atau multiseluler. Contohnya yang uniseluler adalah protozoa, sedangkan yang multiseluler itu alga ataupun ganggang. Yang ketiga yaitu habitat. Habitatnya ada yang di perairan, ada yang di tempat lembab, bahkan ada juga yang parasit di tubuh kita. Yang keempat yaitu cara hidupnya. Cara hidup yang dimiliki protista sendiri ada yang fototrof atau heterotrof. Dan yang kelima yaitu reproduksinya. Reproduksinya ada yang secara generatif dan ada yang secara vegetatif. Contoh pada reproduksi yang generatif itu seperti pada peleburan sel gamet dan konjugasi. Sedangkan pada vegetatifnya yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Oke, kita sudah mengingat, kita sudah mereview pelajaran minggu lalu mengenai protista. Oke, Ibu akan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata jamur, benar tidak? Iya, karena pada dasarnya jamur sendiri
berada di lingkungan sekitar kita, dari jamur yang bisa kita konsumsi sampai jamur yang tidak bisa kita konsumsi. Bahkan ada juga jamur yang bisa terdapat di tubuh kita. Apakah ada yang tahu jamur apa yang bisa terdapat di tubuh kita? Iya, Mariska. Iya, benar ya yang dikatakan Mariska itu bahwa jamur yang terdapat di tubuh kita itu contohnya seperti panu. Karena panu sendiri merupakan suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Kalian pasti sudah sering menjumpai jamur ya, atau bahkan jamur itu merupakan makanan favorit kalian. Benar apa tidak? Iya, benar. Tentunya jamur sendiri sudah tidak asing lagi ya di sekitar kita. Bahkan jika kalian datang ke rumah makan dengan menunya itu jamur, tentu kalian banyak menjumpai berbagai macam jenis jamur, seperti jamur crispy, jamur kancing, jamur kuping, dan jamur lain sebagainya. Pernah nggak kalian berpikir, jamur jenis macam apa sih itu? Terus kenapa jamur itu bisa kita makan? Padahal yang kita ketahui ada jamur juga yang bisa tidak kita makan. Dan kalian pernah berpikir tidak bagaimana cara mendapatkannya? Hampir semua jamur yang bisa kita makan itu merupakan jamur jenis Basidiomycota. Akan tetapi pada jenis Basidiomycota itu ada juga yang beracun. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari lebih dalam lagi mengenai jamur, supaya kita bisa membedakan jamur yang bisa kita makan dan jamur yang tidak bisa kita makan. Kita tonton video terlebih dahulu ya. Untuk link videonya, Ibu sudah bagikan di grup WhatsApp. Kalian tinggal buka saja ya. Oke, bagaimana sih menurut pendapat kalian setelah kalian menonton video tadi? Iya, Isa. Oke, argumen dari kalian bagus-bagus ya. Tadi mengenai video tadi, ada yang bilang mengenai pertumbuhan jamur, ada yang bilang macam-macam jamur, itu semua benar. Agar lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu ya. Jamur merupakan suatu organisme eukariota yang memiliki dinding sel, akan tetapi tidak memiliki klorofil. Jadi ingat ya, jamur yang kalian lihat itu bukan termasuk tumbuhan. Akan tetapi itu merupakan suatu karakteristik yang dimiliki oleh si jamur ataupun si fungi yang seperti mirip hewan ataupun mirip tumbuhan. Oleh karena itu, dengan jenisnya yang banyak dan unik, maka jamur tersebut dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri. Ciri-ciri umum jamur yang pertama bersifat heterotrof, yang kedua yaitu eukariotik, yang ketiga hidupnya di tempat yang lembab,
Ciri selanjutnya yaitu bersifat uniseluler dan multiseluler, terus tidak memiliki klorofil, dan mempunyai zat dinding yaitu berupa zat kitin. Cara hidupnya itu ada yang parasit, ada yang simbiolik, dan ada juga yang saprofit. Dan reproduksinya itu secara konjugasi dan spora. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Siti, silakan. Iya, pertanyaannya itu apakah yang dinamakan dengan saprofit? Ya. Apakah ada yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Tidak ada. Baik, Ibu akan jawab ya. Saprofit itu suatu cara hidup jamur dalam memperoleh makanan dari makhluk lain. Seperti contohnya itu jamur pada roti. Apakah sudah paham, Siti? Ya, baik. Kalau sudah paham, Ibu lanjut lagi ya. Klasifikasi jamur. Jamur diklasifikasikan menjadi 4 ya. Ada zygomicota, basidiomycota, ascomycota, dan diatomycota. Selanjutnya yang ketiga yaitu basidiomycota. Basidiomycota ini memiliki hifa yang bersekat. Cara hidupnya itu secara saprofit dan parasit. Dan reproduksinya itu Basidiospora dan Conidia. Contoh spesiesnya itu Volvaricella sp. Yang terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota ini memiliki hifa yang bersekat juga, terus saprofit dan parasit cara hidupnya, dan reproduksinya itu secara conidia, dan contohnya itu Monila cytophala. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai paparan yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada Ibu akan lanjut ya. Struktur fungi atau struktur tubuh jamur. Bisa kalian lihat ya pada PPT, struktur tubuh jamur itu terdiri dari ada yang lamela, ada yang tudungnya. Kalian bisa lihat pada gambar PPT, itu merupakan struktur dari tubuh jamur atau fungi. Jamur dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau biasa disebut juga fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Spora jamur sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Pada reproduksi jamur uniseluler, secara aseksualnya itu membentuk tunas dan membentuk spora, sedangkan pada seksualnya itu membentuk spora askus. Lalu pada reproduksi jamur multiseluler, secara aseksualnya itu menggunakan fragmentasi, yaitu menghasilkan spora aseksual, dan seksualnya itu menghasilkan inti jantan dan inti betina yang bertemu dan akhirnya membentuk spora askus atau biasa disebut juga spora basidium. Dalam kehidupan manusia, jamur sendiri mempunyai berbagai manfaat, antara lain menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem sebagai sumber bahan makanan yang bergizi untuk membuat jenis makanan baru dan makanan suplemen, dan untuk obat-obatan dan membasmi organisme penyakit. Contohnya itu seperti Rhizopus nigricans yang menghasilkan asam fumarat, Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, roti, minuman sake dan bir, dan Aspergillus oryzae yaitu mengempukkan adonan roti. Beberapa jenis jamur juga ada yang merugikan karena menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia.
Misalnya beberapa jamur mikroskopis menghasilkan racun seperti aflatoxin yang dihasilkan oleh sejenis kapang. Selain itu juga jamur dapat bersifat parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh jamur yang merugikan ini seperti Aspergillus flavus, yaitu menghasilkan aflatoxin menyebabkan kanker pada manusia, dan Aspergillus fumigatus, yaitu kanker paru-paru pada burung. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai paparan yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau merangkum atau menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu terangkan? Coba siapa? Kalau tidak ada, coba perwakilan saja satu orang siapa. Oh iya, Michelle, silakan Michelle. Bagus ya. Ada yang lain lagi selain Michelle? Coba Ibu pengen, Mila, coba kamu simpulkan. Iya. Bagus ya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan beri tugas, yaitu tugasnya coba buatlah skema ataupun tahapan-tahapan reproduksi pada fungi. Misalnya pada zigomikota itu bagaimana reproduksi aseksualnya dan reproduksi seksualnya. Dijadiin PDF ya, boleh tulis tangan, boleh juga diketik. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh mengenai tugas ataupun boleh mengenai materi juga. Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Tapi jangan lupa ya, Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, tapi jangan lupa belajar mengenai keanekaragaman hayati ya, karena minggu depan kita akan bahas mengenai keanekaragaman hayati. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi Ibu ataupun bagi kalian. Amin. Ibu cukupkan sampai sini. Kurang dan kurangnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.